Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang-sarang sholawatan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hami wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man addama sa'bana wattaqillaha wa amila fi ta'atihi wa amsaka nafsahu anil ma'siyati ghafarallahu ta'ala dunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilkas sanah minal balaya wal amrati kulliha. Hadratul kiram wal mutaram, para alim, para ustad, para sesepuh, tokoh masyarakat ingkang tansah kula mulyakaken, terutama dumateng pengurus Masjid Nurul Falah ingkang saya banggakan, dan sedaya para jamaahipun, para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken Allah. Pertama kula lan panjenengan sedaya alhamdulillah selalu bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Buktine kula lan panjenengan sedaya enjing-enjing nglampahi salat subuh berjamaah niki salah satu bukti syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Subuh esuk niki memang paling berat. Nah, tangi esuk-esuk kadangkala jam sekawan wis tangi atau saderenge jam sekawan enjing sampun tangi. Kanthi menawi mboten syukur, mboten wonten rasa syukur dumateng Allah, kayane berat. Napa nggih? Lah niki mulane kula lan panjenengan sedaya salah satu bukti bahwa kula lan panjenengan sedaya syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, enjing-enjing salat subuh bisa nglampahi salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu ingkang tansah kula mulyakaken. Wa qala al-muallifu fi hadzal kitab fada'ahumun nabiyyu ilal islam wa ila muawanatihi bitablighi risalatihi rabbih fa'amanu bihi wa saddaquhu wa qalu fima bainahum wallahu innahu nabiyyi alladhi ta'iduna bihil yahudu fala yasbikuna ilaih falamma raja'u ila biladihim zakarahu ikli qaumihim dzikrir rasuli wadauhum ilal islami pangtasara dzikruhu sallallahu alaihi wasallam wa hada huwa bada'u islami arabi bi arabi yasrib. Dumateng para bapak, para ibu, jadi niki karena kondisine zaman udan jawah nggih, kadangkala gampil anggenipun kena penyakit terutama watuk atis lan lintu-lintunipun. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya bisa jaga kesehatan, Allahumma amin ya rabbal alamin, dijaga. Saderengipun penjelasan ingkang jelasaken ketika rombongan saking Yasrib ada 12 orang mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bertemu di tempat Aqobah, yang akhirnya mereka menerima bayatul Aqobah. Maka nanti berikutnya ada rombongan kembali yang datang kepada Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya lebih banyak. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bahwa hanya berapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci
Ramadan, marhaban ya Ramadan. Misalnya banyak tulisan-tulisan yang menjelaskan akan datangnya bulan Ramadan itu diramaikan dengan marhaban ya Ramadan. Selamat datang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita lakukan akan datangnya Ramadan, akan datangnya bulan suci, bulan yang sangat mulia dan agung, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Sebelum kedatangan bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban, bulan Ruwah, diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena akan bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri dengan kondisi yang suci, yang bersih, hati yang bersih, yang tulus, kemudian pikiran-pikiran dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada nilai-nilai yang dikembalikan, bisa mengatur kondisionalnya ketika akan menghadapi bulan suci Ramadan. Andai kata kita kerja, juga kerjanya nanti diatur supaya jangan memperberat dalam kondisi puasa. Nah ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan, man adoma sya'bana, barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan Sya'bana di bulan Sya'ban, maksudnya untuk mempersiapkan bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Wattaqillaha, hendaknya mempersiapkan diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki keimanannya, memperbaiki ibadahnya, dan memperbaiki paling utama adalah tingkah laku perbuatannya. Ini takwa. Jadi yang dipersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan adalah takwanya. Takwanya diperbaiki. Takwa itu dari simbol amal perbuatan kita. Hatinya yang tenang, yang tentram, yang damai, yang sejuk, hatinya yang tulus ikhlas, tidak ada hati yang kotor-kotor, maka ketika menghadapi apapun akan menerima dengan baik. Itu seperti itu. Di samping itu wa amila bi taatihi, wa amila, dan melakukan perbuatan, melakukan amal, melakukan ibadah, melakukan apa, itu tujuannya hanya satu, bitaatihi, untuk taat kepada Allah. Jadi kulolan panjenengan sedaya dateng wonten tempat masjid, dateng wonten pengajian, dateng tempat wonten ingkang sae, tujuannya bitaatihi, karena untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang pernah kita lakukan. Ya, misalnya kadang-kadang kurang semangat, males-malesan, maka diperbaiki. Itu seperti itu. Yang ketiga, wa amsaka nafsahu anil maksiyah, hendaknya mengekang, wamsaka mengekang, menahan nafsaha terhadap dirinya, badannya, ya, jiwanya,
Apa mengekang pada dirinya? Anil maksiyah, dari perbuatan yang buruk, dari maksiat. Jadi berusaha, karena akan datangnya bulan Ramadan maka dikekang, ditahan apabila berhadapan dengan maksiat. Ya, maksiat yang paling gampang adalah apa? Yang ada dalam diri kita. Apalagi sekarang ada gadget, ada HP, ya, kita kurangi hal-hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang tidak baik kita kurangi. Kadang-kala ada hal yang tidak baik, timbul maksiat itu di HP kita, ya, atau hal-hal yang lain, fitnah atau yang lain misalnya yang tidak baik lah. Jadi dikurangi, jangan sampai kita terpesona dengan hal-hal yang menimbulkan maksiat. Kita jaga, kita kekang karena berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Mulai sekarang kita usahakan, insya Allah kalau mulai sekarang kita usahakan maka kesananya akan mudah. Ini yang ketiga, wamsaka, mengekang, menahan nafsaha, terhadap dirinya, anil maksiati, dari maksiat. Kalau yang ketiga ini lakukan, satu, memperbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melakukan amal perbuatan apa saja, ibadah atau kerja atau usaha yang lain, tujuannya untuk taat kepada Allah. Dan yang ketiga, mampu mengekang dari segala maksiat yang datangnya dari kanan, kiri, belakang, depan, atau yang ada pada diri kita, bisa mengekang maksiat, maka Allah menjamin ghafarallahu, Allah akan mengampuni apa? Dunubahu, terhadap dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah. Bukan itu saja yang penting, wa amanahu min kulli ma yakunu fitil kasaniti minal balaya wal amrodi kulliha. Bukan saja mendapatkan ampunan dari Allah, di samping mendapatkan ampunan, tapi wa amanahu, insya Allah akan menjaga. Allah akan menjaga kita kalau kita berbuat ketiga macam tersebut. Apa? Amanah, aman. Orang itu mendapatkan keamanan dari Allah. Min kulli ma yakunu fitil kasanah, apa-apa yang biasanya dilakukan yang tidak baik, atau karena tidak niat untuk taat kepada Allah, tapi karena melakukan itu sudah berdasarkan ilmunya, maka orang itu akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala penjagaan lahir dan batin dalam 1 tahun, fisanati, fitil kasanah, dalam 1 tahun dijaga oleh Allah. Bukan itu saja dijaga oleh Allah, tapi dijaga yang lainnya, yaitu minal balaya, dari ujian-ujian yang berat, ya, dari ujian-ujian berat, cobaan-cobaan yang berat, karena mampu melakukan ketiga hal itu. Di samping itu dijaga oleh Allah wal amrodi, dan insya Allah dijauhkan dari penyakit. Allahumma amin ya robbal alamin. Niki nilai keistimewaan kalau kita mampu menjaga hal-hal tersebut yang tujuannya adalah untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Maka pantaslah di mana saja banyak, ya, persiapan-persiapan, termasuk apa ini, untuk merasa senang. Oleh karena itu, orang ketika akan datang bulan Ramadan itu insya Allah banyak yang menunggu, banyak orang yang sudah ngerti kapan sih
Ini karena nanti kita mempersiapkan. Hadirin para bapak, para ibu kang tansah kula mulyakaken. Niki salah satu kula lan panjenengan sedaya menjaga nopo? Menjaga nilai kebaikan, nilai-nilai Islami yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perlu ada persiapan, ya, ada rencananya, planningnya. Di samping itu juga ada pelaksanaannya. Maka setelah kita melaksanakan dengan baik, maka perlu ada koreksi. Ini dalam setiap kita melakukan hal-hal yang kita lakukan, baik dalam bentuk ibadah atau dalam usaha apapun, maka perlu ada koreksi. Hadirin jamaah salat Jumat, hadirin para bapak, para ibu kang tansah kula mulyakaken. Niki penting bagi kula lan panjenengan sedaya. Wonten penjelasan sejarah ingkang riyin sampun jelasaken. Jadi ketika pada tahun ke-12 kenabian, tahun ke-12 kenabian, jadi Nabi Muhammad baru 12 tahun menjadi nabi dan rasul, ya, yang hanya nanti 1 tahunnya hijrah ke Madinah. Ternyata ketika Nabi Muhammad dalam keadaan, ya, boleh dibilang sangat susah, karena sudah mendapatkan ujian dari Allah, istrinya wafat, Khadijah Al-Kubra, ya, yang sangat mengasihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pamannya Abu Thalib wafat, maka selama itu, ya, karena wafat tahun ke-10 kenabian, hanya berapa 2 tahun, merasakan betapa sangat beratnya, susahnya menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Tetapi karena kesabaran, ketahan ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala menghadapi ujian, cobaan, maka banyak kemudahan. Jadi orang ketika dalam ujian yang berat, kemudian orangnya sabar, menerima, kembalikan kepada Allah, maka akan mendapatkan kemudahan yang lainnya. Ya, ini contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Banyak tamu-tamu yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ya, antara lain adalah orang-orang dari Yasrib. Jadi dulu namanya Yasrib, baru Madinah. Orang-orang tokoh-tokoh, 12 tokoh, ya, dari kabilah mereka benar-benar ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Di samping itu melakukan ibadah haji, ya. Kemudian apa? Pertemuan itulah maka yang akan membentuk satu nilai sejarah syiar Islam yang nantinya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Jadi tokoh-tokoh yang 12 itu menerima baiat perjanjian agung antara 12 tokoh itu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi apa? Tokoh-tokoh itu setia, sangat setia, ya, sangat meyakini penuh kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sampai yang kedua, ke-12 orang itu adalah rela berkorban.
Yang penting kan rela berkorbannya itu, rela berkorban. Rela berkorban apa? Untuk berjuang. Ketika nanti akan pulang ke Yasrib, mereka yang mendapatkan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad SAW itu disampaikan kepada orang-orang dekatnya. Yang namanya tokoh-tokoh itu punya orang dekat, disampaikan kebenaran dari Nabi Muhammad SAW, disampaikan di sana. Ya, nah ini. Walama roja'u lan ketika lan sumangsane roja'u podo balik sapa wong rolas kuwe ila biladihim maring negarane wong rolas zakaru li qaumihim nuturaken jelasaken menerangkan li qaulihim maring kaume wong rolas kuwe apa zikrur rasul, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya 12 orang itu yang semuanya tokoh nanti akan menjelaskan apa yang pernah mendapatkan penjelasan keterangan tentang Islam yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian tokoh-tokoh tadi menyampaikan, di samping itu juga ketika mereka pulang ke Yasrib, Nabi Muhammad juga mengikutkan satu orang, ya, satu orang untuk apa? Untuk tempat bertanya. Satu orang itu ikut kepada 12 orang tokoh ke Yasrib untuk mengajarkan tentang Islam, ya, tentang Islam. Namanya Su'aib bin Umar. Su'aib bin Umar ini sebagai guru, sebagai pengajar yang ikut ke Yasrib. Jadi barangkali ada pertanyaan atau ada persoalan, maka yang menyampaikan persoalan penjelasan adalah Su'aib bin Umar. Nah itu seperti itu. Jadi perlu, karena apa? Islam adalah agama yang masuk akal rasional. Islam adalah yang dijelaskan secara insaniah, secara kepentingan manusia. Jadi apa? Tidak mempersulit keadaan kepada kemanusiaan. Nah itu seperti itu. Nah, wada'ahum, dan orang 12 itu mengajak, da'a itu mengajak kepada kaumnya ilal Islam, untuk mengikuti agama Islam. Nah ini, jadi orang 12 itu di sana mulai turun, ya, mendatangi saudara-saudaranya, ya, atau orang-orang teman-teman yang dekat, diajak. Oh ternyata sudah ada seorang Rasul yang sudah diturunkan oleh Allah bernama Muhammad atau Ahmad. Ya, mari kita ikuti kebenaran Islam, ilal Islam. Fangtasara dzikruhu, maka sumrambah kue bahasa Jawa, bahasa Indonesianya berarti semakin meluas. Jadi mereka mengajak kepada Islam dan Islam semakin diterima secara luas, walaupun Nabi Muhammad belum datang ke Madinah. Nah ini hebatnya. Sudah meluas di Madinah waktu itu, orang-orang mengikuti Islam. Nah, zikruhu, untuk menerima keterangan-keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa bada'ahu
Wahada uta ikilah penjelasan dari 12 orang adalah badahu awal badahu islami Arabi Yasrib, awal orang-orang Yasrib masuk Islam. Maka nanti ada tahun ke-13 orang melakukan haji lagi dan bertemu dengan Nabi Muhammad, jumlahnya sangat signifikan. 73 orang datang kepada Nabi Muhammad menyampaikan bahwa alhamdulillah di Yasrib orang menerima Islam sudah banyak, dan ke-73 orang ini benar-benar sudah Islam dan melakukan ibadah haji, dan mereka menyampaikan, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad, bahwa di Madinah mereka sangat menunggu kedatangan engkau, sangat menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Kami semua sudah mempersiapkan diri apabila Nabi Muhammad hijrah pindah ke Madinah. Nah, jadi hakikatnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah adalah kehendaknya masyarakat lingkungan Yasrib, wilayah Yasrib. Mereka menunggu-nunggu akan kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi awal nanti akan mulai pangtasaro, menyebar luas Islam. Setelah Nabi Muhammad berada di Madinah, maka dengan cepat Islam menyebar luas di Madinah, dan akhirnya nanti akan ada termin-terminnya ya, mengapa di Madinah kemudian nanti ada perintah mengenai sholat raweh, ada perintah, ada sholat id dan lain-lainnya, ada zakat. Itu ditatanan di Madinah karena di Madinah sudah tertata masyarakat Islam. Nah, masyarakat Islam sudah tertata, masyarakat Islam sudah ukhuwah, persatuannya kuat, maka mulai ditata bagaimana nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai sosial, itu seperti itu. Ini yang perlu kulolan panjenengan sedoyo mengapresiasi orang-orang Yasrib yang waktu itu dengan sendirinya mengajarkan Islam, ya, mengajarkan Islam walaupun jauh antara Yasrib dengan kota Makkah, tapi tetap mereka itu sesuai dengan baiatnya, baiat Aqobah dilakukan dengan baik, sehingga penyebaran Islam, pangtasarul Islam akan menyebar di Madinah. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan keilmuan dumateng kulolan panjenengan sedoyo, terutama adalah kulolan panjenengan sedoyo mudah-mudahan bisa memantapkan keimanan kulolan panjenengan sedoyo, apalagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Itu saja. Kulo nyuwun pangapunten karena kulo banyak kesalahan, kekhilafan nggih. Iya, kadang-kala ora terkontrol, kadang-kala macam-macam lah. Ya dari sadurunge puasa kulo pribadi nyuwun pangapura ingkang kathah lahir lan batin. Nggih napa nggih? Iya, karena kulo manusia biasa, agar manusia biasa kathah kekiranganipun, kathah kekhilafapun. Ya al insanu mahalul khotowanis ya. Lan mudah-mudahan kula ya sabalike ngampura paling maring panjenengan sedoyo sehingga insyaallah dipun ampura kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ala sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar
Wadriyaqil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adadani amillai wa abdu'alih. Allahumma anna as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubaraka. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi awladina wa barik lana fi tijaratina wa majratina wa hasadina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabil ummi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.